Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semuanya? Pada hari ini, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Di doa saya pimpin sendiri, berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, memiliki faedah yang baik bagi diri kita semua. Amin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Julian, Fadia, Julian, Bolos, Fadia, Alpa, Fadia, Alpa. Baru siapa lagi? Habis? Ramon, ada Ramon? Iya. Gay ada? Iya. Karena pada hari ini saya akan memberikan layanan klasikal tentang temanya tentang resiliensi. Tapi sebelum kita membahas tentang hal tersebut, Ibu ingin bertanya, pernahkah dalam kehidupan kalian merasa diremehkan oleh orang lain? Pernah. Atau di dalam pergaulan keseharian kamu, dalam pergaulan pertemanan kamu, pernahkah kamu merasa tidak dianggap? Pernah? Atau bahkan di dalam keluargamu, pernahkah kamu diremehkan? Pernah. Iya. Jadi jika Anda merasa pernah diremehkan, maka layanan kali ini atau materi kita pada hari ini membahas tentang resiliensi. Apa itu resiliensi? Pernah mendengar? Daya tahan dalam diri pernah mendengar? Daya bangkit ketika Anda terjatuh, kemudian Anda mampu untuk bangkit kembali. Pernah? Misalnya merasa dalam pertemanan, kamu tidak dihitung. Apa deh ini, jangan berteman dengan dia. Tetapi dalam dirimu kamu memiliki perasaan bahwa tidak apa-apa dia tidak berteman dengan saya masih punya teman yang lain. Pernah punya perasaan seperti itu? Ya. Jadi itu namanya resiliensi, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan daya lenting. Jadi tujuannya ada beberapa tujuan untuk meningkatkan resiliensi atau daya tahan di dalam diri. Yang pertama, agar kalian mampu untuk meningkatkan pikiran secara positif, mampu menghindari pola pikir yang negatif, dan mampu untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Misalnya, sama dengan yang tadi Ibu sudah tanya, pernah kamu diremehkan? Pernah. Jadi tujuan utamanya kamu memiliki pola pikir ini adalah agar kamu tidak merasa hancur sehancur-hancurnya. Jadi sebelum kita masuk pada aktivitas utama kita, jadi kita merilekskan tubuh. Jadi caranya meskipun siang, nanti Ibu tanya semangat pagi, jawabnya bagaimana? Pagi luar biasa. Biar setengah hari tolong begitu saja. Anggaplah setiap saat itu adalah pagi yang cerah ya. Coba semangat pagi. Nah, jadi ulangi sekali lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, sudah siap menerima materi pada hari ini? Jadi sebelum Ibu membahas panjang lebar, di sini tadi dari awal Ibu sudah bilang bahwa kita hari ini akan bermain apa? Bermain domino. Tetapi kartu domino ini akan dimainkan dengan cara yang berbeda, yang ada kaitannya dengan materi tadi yang sudah kita bahas. Jadi sudah ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Jadi masing-masing dari kelompok memiliki satu dus kartu domino ya. Ini 1, di sini 1, di belakang ini sini ya. Jadi cara mainnya gampang. Jadi kartu domino ini
ada beberapa puluh kartu di dalamnya. Jadi caranya, saya akan memberikan Anda waktu selama 1 menit atau 60 detik. Selama 60 detik, silakan Anda merangkai kartu ini menjadi menara yang tinggi dan kokoh. Boleh? Boleh. Boleh atau tidak? Nah, jadi buatlah kartu domino ini menjadi bangunan menara yang tinggi dan kokoh, dibangun secara dengan kerjasama. Kemudian nanti akan Ibu berikan solatip sepanjang 1 jengkal setiap kelompok, ya tidak bisa lebih. Sejengkal solatip untuk memperkokoh bangunan Anda. Jadi usahakan bangunan Anda merupakan bangunan yang paling tinggi dan paling kokoh dari serangan musuh. Boleh? Bisa? Ya, ambil lem dulu ya. Apa artinya boleh ditentukan? Iya, silahkan. Jadi buatlah menara yang tinggi dan kokoh. Jadi perintahnya, buatlah menara yang tinggi dan kokoh. Jadi setiap kelompok Ibu kasih lem. Tiga, empat. Jadi menaranya sudah selesai. Sudah? Ada yang belum? Sudah lepaskan ya? Jadi masing-masing ya, dengarkan instruksi selanjutnya. Setiap kelompok mengutus 1 orang sebagai penyerang di kelompok lain. Jadi perintahnya selanjutnya, Anda berdiri mundur 4 langkah dari posisi menara. Ya, di situ boleh. Jadi mundur situ. Ya, di situ. Sudah, so mundur. Jadi perintah selanjutnya, ya dengarkan. Perintah selanjutnya, tadi sudah. Ya, perhatikan dulu semua di depan. Perhatikan. Coba yang kelompok ini di belakang, Ibu mau tanya. Duduk dulu, Rajib. Bagaimana kira-kira perasaanmu ketika melihat menara yang sudah kamu buat jatuh? Kecewa, Ibu. Kecewa, sakit hati. Bagaimana cara Anda untuk mempertahankan tadi? Diulang-ulang terus. Tadi yang jatuh, apakah menara kamu selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan? Tidak. Tidak. Kalau ini, bagaimana usaha kamu untuk mempertahankan menara itu tetap berdiri? Tidak, atau ulang tidak. Tidak. Yang kelompok ini,
Bagaimana perasaannya ketika melihat Mas Eldi tadi menghancurkan menaranya? Jengkel. Gara-gara Eldi terlalu dekat lewat kipas. Kalau yang ini, bagaimana caranya tadi Anda memperbaiki menara yang sudah jatuh? Sote bisa? Sote bisa, karena so hancur ya? Iya. Namun yang Ibu maksudkan, dalam kehidupan sehari-hari, anggaplah menara itu sebagai pertahanan diri kamu. Kemudian tiba-tiba ada orang lain yang dengan sengaja menghancurkan harapanmu. Apa yang Anda rasakan? Kalau diibaratkan menara itu sebagai pertahanan dirimu, tiba-tiba ada orang lain yang datang, kemudian menghancurkan mimpi-mimpi kamu. Apa yang kamu rasakan? Kecewa? Ada yang sempat menangis? Ada? Misalnya di dalam rumah, kamu sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi seorang anak yang baik di mata orang tuamu. Tetapi menurut pandangan orang tuamu, kamu itu belum baik. Masih saja anak yang nakal, masih saja anak yang bandel. Bagaimana perasaan kamu? Sakit hati? Masa? Sakit hati? Nah, satu lagi sebelum Ibu menjelaskan panjang lebar. Ibu minta coba Arif. Kamu pikirkan 5 tahun ke belakang. Satu peristiwa yang membuat kamu merasa jatuh, baik secara mental, bekas sampai sekarang. Coba Arif berdiri. Lima tahun ke belakang. Berarti kalau 5 tahun ke belakang, Ngana baru naik kelas 2 SMP. Pikirkan satu kejadian yang pernah membuat mental kamu jatuh habis-habisan. Buat bakalai. Karena dalam situasi itu apa yang terjadi? Sama de tiba tagi sanbor di cerita ko orang tua kalau dibilang cerita obat di kana baru sama mama dia kasih tahu sama saya mana so ready itu semuanya salah begitu. Ya, oke. Duduk. Kemudian tadi sudah ada kata-kata yang diucapkan orang lain, dibilang bagaimana? Ngapain anak? Kamu tidak bisa mendidik anak. Jadi kata-kata itu yang bikin kamu kesal, marah sehingga sampai berkelahi, begitu? Iya. Kemudian dalam masalah yang kamu hadapi, siapa saja yang tetap berada berdiri di sisimu mendukung kamu bahwa kamu itu benar? Teman-teman, seperti dan ketika dengan Mail, dan ketika kamu mengalami masalah itu, apakah ada orang lain yang secara langsung menjauh dari kamu dalam lingkaran pertemanan misalnya? Tidak ada. Kalau siapa lagi ya? Kalau Rasti, coba Rasti yang berdiri. Bagikan pengalaman Anda yang bikin kamu merasa sangat jatuh habis-habisan. Saat Anda dapat masalah. Iya. Dari lingkungan. Kata-kata atau sikap apa yang bikin kamu merasa bahwa itu paling membekas di dalam dirimu? Dihina. Iya. Apa yang kamu rasakan saat itu? Jadi kecewa cuman jadikan Sedih, kecewa, marah, ada? Iya. Kemudian siapa saja orang-orang yang masih ada? Yang menjauh? Banyak juga. Ada? Iya. Oke, duduk.
Jadi tadi kita sudah lalui beberapa aktivitas. Jadi Ibu sedikit menjelaskan apa itu resiliensi. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk mampu bangkit kembali dari keterpurukan. Kemudian kemampuan seseorang untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam otak dan di dalam hati. Sama seperti awal, ketika kita menemui sebuah masalah, mungkin kamu melihat di berita pernah ada orang yang sampai bunuh diri. Jangan jauh-jauh kita melihat di TV. Di dalam lingkungan Kabupaten Banggai Laut, dalam beberapa bulan terakhir, kita melihat ada banyak orang yang melakukan gantung diri. Kira-kira itu disebabkan karena apa? Ya, karena perasaan yang tidak mampu untuk diungkapkan. Itu artinya dia tidak memiliki pola pikir resiliensi di dalam dirinya. Dalam hal ini, yang pertama kita berpikir positif dan kita berpikir bahwa apa yang terjadi pasti memiliki solusi. Misalnya masalah yang kita hadapi tidak mungkin tidak punya jalan keluar. Banyak orang yang berpikir sempit sampai minum racun, gantung diri karena berpikir bahwa ini sudah tidak punya jalan lagi. Jadi dia mengakhirinya dengan cara gantung diri. Atau ketika dalam prestasi, misalnya kamu mudah berkecil hati. Padahal saya belajar, kenapa saya nilai TKA ini begini ini. Sudah memang saya bodoh dari lahir. Ada yang berpikir seperti itu? Ada. Padahal harusnya kamu lebih banyak untuk mengembangkan diri, sehingga apa yang ada di sini itu tidak hanya tertutup atau tidak hanya berkembang di dalam satu lingkup. Coba kamu lihat, ada orang yang suaranya biasa-biasa saja, ada artis yang suaranya biasa-biasa saja, tetapi kenapa dia bisa terkenal menjadi seorang penyanyi? Kalau seandainya dia berpikir sempit atau yang biasa disebut dengan fixed mindset, maka dia akan berkata, sampai suara jelek, tetap saya tidak mau jadi artis. Tapi ini sabar main bola biasa-biasa saja. Sudah Jo, kalau kalah mau kalah. Tetapi orang yang dengan pemikiran grow mindset atau pemikiran yang berkembang, maka dia akan berpikir, saya punya suara yang biasa-biasa saja, saya akan berlatih vokal dengan guru vokal profesional, saya akan berlatih bermain musik, maka saya akan bisa untuk menjadi seorang penyanyi profesional. Atau misalnya begini, ini ujian TKA tinggal 1 langkah lagi. Kalau orang yang berpikir fix mindset, dia akan pikir, saya ini kan so bodoh, biar saja kasih dia tuh nilai TKA paling-paling 30. Tapi kalau orang dengan pola pikir grow mindset, dia akan berpikir bahwa apapun yang terjadi, pasti kalau saya berusaha, ini kan mata pelajarannya lebih dipersempit. Oh, misalnya kamu pilih PPKN, saya akan belajar. Saya pasti akan bisa untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Maka pikiran yang kamu miliki harus diikuti dengan tindakan yang sesuai. Jadi ketika kamu menghadapi kegagalan di masa depan nanti, misalnya yang suka jadi polisi, baru 1 kali tes, so gagal. Saya so kecewa, mama saya so mau lagi ikut tes polisi. So tidak lolos begini, buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang uang, baru tidak lolos. Kalau itu orang yang berpikir sempit atau fixed mindset, berpikiran yang tetap, berpikiran yang biasa saja. Dia berpikir bahwa apa yang terjadi ya memang itu. Tetapi kalau orang dengan pemikiran yang grow mindset atau yang berkembang, dia akan berpikir bahwa kali ini saya tidak lolos, saya akan berlatih lagi. Di mana tempat saya tidak lolos, di mana titik kelemahan saya. Misalnya pada kekuatan fisik, saya akan berlatih lagi selama 1 tahun. Saya akan belajar lagi selama 1 tahun. Kemudian saya akan ikut tes lagi. Ketika gagal, dia bisa bangkit lagi. Dia akan berusaha lagi. Tapi kalau orang dengan pemikiran grow mindset, ya,
jalan satu tertutup, akan ada banyak jalan lain yang mungkin bisa terbuka. Dengan cara apa? Ya, dengan cara usaha. Jadi bukan dengan cara hanya duduk, kemudian bermimpi bahwa saya sudah sukses. Oh, kemarin kan saya tidak lulus tes, saya tidur dulu baru saya mimpi-mimpi, saya lulus tes. Tapi kalau orang dengan pemikiran yang berkembang, dia akan berpikir, di mana letak ketidakmampuan saya? Oh, ternyata titik lemah saya di sini. Sampai sini sudah paham? Masih ada yang mau ingin bunuh diri kalau stres? Jadi intinya orang yang berpikir fixed mindset, ciri-cirinya yang pertama dia akan menghindari tantangan di masa depan. Yang kedua, dia mudah menyerah. Yang ketiga, melihat sebuah usaha itu sebagai hal-hal yang tidak berguna. Jadi sama, coba pernah dengar kalau ada orang bilang tidak ada guna biar lari sore, tetap juga sebentar ngapa ikut tes polisinya lulus. Pernah dengar orang begitu? Kemudian ada yang sering kita temui. Kalau orang yang berpikir fixed mindset, dia akan mudah tersinggung ketika menerima kritikan. Ada tetangga misalnya, paman, kamu pernah lihat? Atau sampai teman, ada yang mau dikritik toh? Serta dikritik tidak senang, dendam. Itu orang yang berpikir sempit, berpikir fix mindset. Kemudian yang terakhir, dia merasa terancam dengan keberhasilan orang lain. Ada. Jadi kalau orang yang berpikir berkembang, dia akan mampu untuk melihat tantangan sebagai peluang. Kemudian dia tidak akan mudah menyerah, dia akan gigih. Sama dengan yang tadi Ibu sudah jelaskan, satu kali ikut tes tidak lolos, dia akan berusaha lagi. Kemudian dia melihat sebuah effort sebagai jalan untuk menuju sebuah keberhasilan. Iya. Dan yang terakhir, dia akan belajar untuk mencari inspirasi. Makanya setiap kali Ibu kalau masuk di kelas-kelas, Ibu kasih tahu punya handphone, punya. Silakan kalian buka handphonemu untuk mencari hal-hal yang berguna, yang bermanfaat. Misalnya kalau kamu suka musik, kamu bisa belajar musik melalui YouTube. Kalau misalnya di Bangkurung sini belum ada guru musik toh, kamu bisa belajar musik melalui internet. Atau kamu bisa melihat, mencari informasi melalui internet. Misalnya kalau yang mau masuk tentara, persyaratan apa saja yang dibutuhkan, misalnya untuk fisik apa saja, untuk soal-soalnya apa saja, misalnya kalau ada tes-tes tertulis. Jadi kalian bisa melihat semua itu, mencari inspirasi dari mana saja. Atau kamu bisa bertanya sama orang lain. Bisa paham? Jadi kalau sudah paham, jadi Ibu minta 2 orang maju di depan. Siapa yang mau? Maju dulu. Putri maju di depan. Dengan LD. Berdiri menghadap ke sana. Maju-maju sedikit, kita kelihatan di situ. Iya. Jadi LD, Ibu minta kamu menyampaikan kepada teman-temanmu bagaimana strategi kamu ketika kamu berada dalam posisi yang nanti akan Ibu bacakan, Jadi LD merupakan salah satu pemain sepak bola yang ada di SMA Negeri 1 Bangkurung. Ketika bertanding, tim sepak bola sekolah kamu masuk dalam babak final untuk perebutan juara 1 dan 2. Namun dalam penentuan kejuaraan harus dilakukan tendangan penalti sebagai penentu karena skor yang seimbang. LD yang ditunjuk sebagai pemain
yang akan melakukan tendangan penalti. Ketika kamu melakukan tendangan penalti, tidak membuahkan hasil yang diinginkan oleh tim kamu. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu menjadi orang yang berpikir berkembang? Strategi kamu. Saya akan menyabarkan mereka. Kemudian Supaya dengan kecewa. begitu. Kemudian apa lagi? Ketika selesai pertandingan, apa yang akan kamu lakukan? Apakah bagaimana cara kamu untuk meredam kekecewaan pelatih? Sementara semua harapan orang itu bergantung pada dirimu. Pasti akan ada teman-teman timmu yang akan kecewa, yang akan marah. Bagaimana strategi masa depanmu untuk tim sepak bola yang ada di sekolahmu? Akan berlatih. Baru Ada lomba lagi. ada lomba lagi, ikut lagi, latihan lagi. Ya, untuk Putri. Jadi Putri merupakan seorang anak yang sangat ambisius. Saat mengikuti tes masuk perguruan tinggi, Putri telah menyiapkan diri sebaik mungkin agar bisa lolos pada seleksi awal. Namun, pada saat pengumuman, Putri mendapatkan kenyataan bahwa dia dinyatakan tidak lulus dalam tes tersebut. Padahal, setiap kali mengikuti tryout, selalu mendapatkan nilai yang sangat baik dibandingkan dengan teman lainnya. Strategi apa yang akan Putri lakukan jika berada dalam situasi tersebut? Iya, belajar lebih giat lagi, kemudian iya, sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kita di depan. Iya, silakan duduk kembali. Jadi sudah paham? Nah, jadi kalau sudah paham, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, dapat disimpulkan bahwa atau yang biasa dikenal dengan daya lenting atau daya tahan diri, itu merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir lebih positif, untuk mampu bangkit kembali dari kegagalan, kemudian mampu beradaptasi kembali dengan lingkungan yang tidak mengenakan. Jadi ada dua hal yang perlu kalian pikirkan, bahwa berpikir sempit atau fixed mindset merupakan pola pikir yang tidak akan mampu membuat orang lain berkembang maju. Tetapi dengan berpikir growth mindset, maka kita akan mampu bagaimana mencari strategi kembali untuk bangkit dari keterpurukan yang pernah kita rasakan. Apakah itu kita terpuruk di dalam keluarga, di dalam pertemanan, atau bahkan dalam urusan percintaan kalian, Jadi selalu ingat bahwa selalu ada jalan dalam setiap masalah. Jadi sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, Ibu mau kalian melafalkan hal tersebut. Jadi tangannya diangkat, kemudian disimpan di dada, dan ikuti apa yang saya katakan. Bersyukur dalam hati, ekspresikan dengan senyuman, saya akan menjadi lebih baik, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, dan hari esok adalah hari yang baik. Ya, terima kasih untuk kita semua, tepuk tangan. Ya. Jadi semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nanti kita ketemu pada lain kesempatan dengan hal-hal yang lebih menarik lagi. Jadi semoga kita berjumpa dengan keadaan yang sehat semuanya, masih dengan jumlah personil yang sama.
kemudian dengan kondisi yang sama pula. Jadi saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.